Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Wulandari dengan NIM 1820201085 dari kelas PGMI 03 2018. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Gaya Mengajar Guru dengan Minat Belajar Siswa kelas 5 di MI Miftahul Huda, Kecamatan Muara Telang. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan di sekolah itu disusun secara teratur, sistematis, dan direncanakan. Kemudian mempunyai jenjang dan dibagi dalam waktu-waktu tertentu. Masih sering kita dengar dari perbincangan berbagai kalangan mengenai pendidikan Indonesia yang dianggap masih rendah dalam kualitas pendidikannya, dan hal itu akan berdampak pada kecerdasan bangsa. Nah, untuk menjaga kualitas pendidikan dan agar kualitas pembelajaran tersebut menghasilkan hasil belajar yang optimal dan baik, ada beberapa faktor yang sangat menunjang atau mempengaruhi proses belajar mengajar. Salah satunya yaitu gaya mengajar guru. Mengajar itu sebenarnya bukanlah hal yang mudah, karena banyak hal yang harus dipahami, dipersiapkan maupun dilakukan. Seperti guru harus memahami bagaimana agar siswa itu tidak bosan dan mudah memahami materi yang dijelaskan, seperti strategi apa atau metode apa yang digunakan agar pembelajaran tersebut menyenangkan. Kemudian mengenai minat belajar siswa ini sering kita ketahui permasalahan dalam dunia pendidikan, yaitu mengenai minat belajar siswa yang sering berubah-ubah. Ada siswa yang memiliki karakter yang berbeda-beda dari siswa lainnya, yang sulit memahami materi yang dijelaskan. Nah, hal tersebut itu dianggap karena tingkat intelijensi dari siswa tersebut yang sangat rendah. Hal itu bisa saja dibenarkan karena tidak mengelak bahwa faktor intelijensi itu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman dan minat belajar siswa. Namun bisa saja karena lambannya siswa dalam memahami materi itu karena kurangnya minat siswa dalam belajar. Kadang hal ini minat belajar siswa itu tumbuh karena ketidaksesuaian antara gaya mengajar guru terhadap gaya belajar mereka. Seperti misalnya guru mengajar matematika, kemudian metodenya itu hanya ceramah, tidak simulasi, misalnya tidak menggunakan metode simulasi di mana siswa tersebut langsung mempraktekannya, atau menggunakan metode discovery, yaitu menemukan penemuan. Jadi guru tersebut itu mengajarnya tidak sesuai dengan gaya belajar siswa, maka dari itu siswa jadi tidak paham akan materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Nah, akibat dari kurangnya minat belajar tersebut, siswa tidak mampu menerima pelajaran dengan baik. Nah, maka dengan masalah tersebut, saya di sini sebagai peneliti ingin meneliti apakah ada hubungan antara gaya mengajar terhadap minat belajar siswa tersebut. Dengan judul Hubungan Gaya Mengajar Guru dengan Minat Belajar Siswa di kelas 5, saya ingin meneliti atau mengetahui bagaimana hubungan antara gaya mengajar guru terhadap minat belajar siswa. Karena jika dilihat dari beberapa masalah-masalah yang sering ditemukan di dalam dunia pendidikan, kesesuaian gaya mengajar guru terhadap
dengan gaya belajar siswa itu sering terjadi. Bisa saja guru tersebut merupakan guru yang belum up to date, jadi mereka masih menggunakan metode konvensional atau seperti ceramah yang sangat monoton sekali, membuat siswa menjadi malas belajar atau kurangnya minat belajar. Nah, untuk identifikasi masalah pada penelitian ini, seperti yang telah kita ketahui tadi, latar belakang masalah yang sudah saya uraikan. Identifikasi masalah di sini terdapat beberapa masalah seperti gaya mengajar guru yang monoton atau yang tidak sesuai dengan gaya belajar siswa. Kemudian ada siswa memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Jadi banyak sekali kita jumpai siswa itu memiliki tingkat pemahaman yang masing-masing yang berbeda-beda. Jadi gaya belajar siswa itu harus disesuaikan dengan gaya mengajar guru. Kemudian ada minat belajar siswa yang sering kali berubah-ubah. Kemudian untuk batasan masalah pada penelitian ini, saya membatasi peneliti ini hanya kepada hubungan gaya mengajar guru terhadap minat belajar siswa di kelas 5 MI Miftahul Huda Kecamatan Muara Telang saja. Untuk rumusan masalah yang saya ambil, terdapat 3 rumusan masalah, yaitu bagaimana gaya mengajar guru kelas 5 di MI Miftahul Huda. Kemudian yang kedua, adakah hubungan antara gaya mengajar guru terhadap minat belajar siswa. Kemudian yang ketiga yaitu apakah gaya mengajar guru ini mempengaruhi minat belajar siswa kelas 5 MI Miftahul Huda Kecamatan Muara Telang. Nah, untuk tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu sesuai dengan rumusan masalah di atas. Tujuan utama dari penelitian ini yaitu mencari informasi mengenai hubungan antara gaya mengajar guru terhadap minat belajar siswa. Jika memiliki hubungan atau keterkaitan dan pengaruh terhadap minat belajar siswa dan menjadi masalah dalam sekolah tersebut atau instansi tersebut, kita bisa sekolah tersebut bisa mengambil tindak lanjut. Kemudian untuk manfaat penelitiannya di sini ada secara teoritis dan secara praktis. Untuk secara teoritis, penelitian ini diharapkan untuk dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang pendidikan dasar. Utamanya hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam mengetahui bagaimana hubungan gaya mengajar dengan minat belajar siswa di kelas 5 MI Miftahul Huda ini. Nah, jika menunjukkan adanya permasalahan dalam penelitian ini, jadi bisa mengambil tindakan yang lebih jelas, lebih efektif. Kemudian secara praktis, manfaat secara praktis ini ada bagi kepala sekolah, bagi guru, dan bagi siswa. Bagi kepala sekolah yaitu memberikan gambaran tentang bagaimana hubungan gaya mengajar guru dengan minat belajar siswa. Jika ada hubungan dan mempengaruhi akan minat belajar siswa tersebut, maksudnya di sini mempengaruhi dalam hal negatif, maka sekolah bisa atau kepala sekolah bisa mempertimbangkan hal-hal yang bisa dilakukan. Kemudian bagi guru yaitu memberikan gambaran tentang tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mengembangkan gaya mengajar guru tersebut jika gaya mengajar guru ada hubungannya dan mempengaruhi dalam hal negatif terhadap minat belajar siswa. Kemudian bagi siswa yaitu memberikan informasi dan pemahaman tentang gaya mengajar guru dan yang dapat mempengaruhi minat belajar mereka. Jadi mereka itu bisa tahu gaya mengajar apa yang cocok terhadap gaya belajar mereka. Jadi bisa menyesuaikan. Kemudian
dapat diusahakan dalam pemberian tindakan yang tepat guna meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, untuk metode penelitian di sini dalam jenis penelitiannya saya menggunakan penelitian data kuantitatif, yaitu penelitian yang berupa angka yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Penelitian pengumpulan datanya ini menggunakan instrumen penilaian dan analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, metode kuantitatif digunakan untuk mendeskripsikan gaya mengajar guru serta minat belajar siswa kelas 5 MI Miftahul Huda. Partisipan dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas 5 MI Miftahul Huda. Nah, berdasarkan dari variabel penelitian dalam penelitian ini, terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas di sini yaitu gaya mengajar guru, sedangkan variabel terikatnya yaitu pada minat belajar siswa. Nah, kemudian kedua variabel tersebut akan dicari dengan menggunakan jenis penelitian yaitu deskriptif korelasional, yaitu penelitian yang menjelaskan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, untuk waktu dan tempat penelitian ini, untuk tempat penelitiannya akan dilaksanakan di salah satu sekolah di Kecamatan Muara Telang, Desa Telang Makmur, yaitu Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda. Bertepatannya di Kabupaten Banyu Asin, Kota Palembang. Penelitian ini akan dilaksanakan pada awal semester genap, tepatnya pada bulan Agustus. Kemudian ada definisi operasional variabel. Sudah dijelaskan sebelumnya pada metode penelitian, yaitu pada variabelnya. Variabel bebas di sini yaitu gaya mengajar, sedangkan variabel terikatnya yaitu pada minat belajar siswa. Nah, untuk populasi dan sampel, populasinya di sini saya mengambil di sekolah MI Miftahul Huda dan guru kelas 5 tersebut. Kemudian untuk sampelnya saya mengambil seluruh siswa kelas 5 dan guru kelas atau wali kelas 5 tersebut, karena di sana hanya ada satu kelas dan berjumlah hanya 7 orang. Jadi sampelnya saya ambil dari seluruh kelas 5 MI Miftahul Huda dan wali kelas. Untuk sumber datanya ada data primer dan data sekunder. Nah, data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber asli yang memiliki informasi atau data tersebut. Dalam penelitian ini, sumber data primer didapatkan dari guru kelas dan siswa kelas 5. Jadi, informasi tersebut langsung didapat dari guru kelas dan siswa kelas 5 di MI Miftahul Huda. Untuk data sekundernya di sini, data sekunder ini adalah data yang diperoleh dari sumber kedua sebagai data yang digunakan untuk mendukung pembahasan-pembahasan yang ada di dalam penelitian. Nah, data sekundernya ini yaitu berupa observasi melalui pengamatan kepada guru maupun siswa tentang gaya mengajar guru maupun minat belajar siswa, maupun dokumentasi dan angket merupakan sumber data sekunder dalam penelitian ini. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya ini saya menggunakan 3 teknik, yaitu observasi, angket, dan dokumentasi. Nah, observasi di sini yaitu saya menggunakan observasi non partisipan, di mana peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Nah, peneliti mencatat, menganalisis, dan membuat kesimpulan tentang
hubungan gaya mengajar guru dengan atau terhadap minat belajar siswa tersebut. Nah, teknik yang kedua yaitu melalui angket atau kuesioner, yaitu merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data secara tidak langsung. Jadi peneliti atau saya membuat kuesioner atau angket yang akan diberikan langsung kepada siswa atau siswa ini sebagai respondennya. Nah, alat angket sebagai alat penelitian non-tes dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan penelitian ini merupakan angket yang diberikan secara secara langsung, yaitu diberikan langsung kepada siswa. Kemudian untuk dokumentasinya seperti biasa, dokumentasi ini diperlukan di setiap penelitian, yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen atau data-data yang diperlukan seperti gambar-gambar atau keadaan sekolah, siswa maupun guru dan sebagainya. Uji keabsahan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas ini adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan butir pernyataan dalam mendefinisikan variabel. Teknik pengujian dalam penelitian ini menggunakan hitung yang nantinya di dalam input SPSS akan dibandingkan dengan Airtable dan menghitung taraf signifikan dengan taraf dengan sig 0,05 atau 5%. Kemudian untuk uji reliabilitasnya yaitu saya menggunakan uji Spearman Range. Nah, untuk teknik analisis data ini saya menggunakan uji Spearman Range, yaitu teknik korelasi yang diperkenalkan oleh J. Spearman yang digunakan untuk mengukur tingkat korelasi yang pada data yang bersifat ordinal atau bertingkat. Data bertingkat diperoleh apabila data tersebut berbentuk urutan besar kecilnya data dan dapat pula diperoleh melalui angket. Nah, karena uji Spearman Range ini merupakan uji yang termasuk ke dalam uji korelasi atau hubungan. Jadi menurut saya uji ini sangat cocok dalam penelitian ini karena untuk mengetahui adanya hubungan antara gaya mengajar guru terhadap minat belajar siswa. Nah, uji Spearman Range ini akan nantinya dianalisis dengan menggunakan SPSS dan data yang telah dihasilkan nantinya akan menjadi hasil dari dan kesimpulan dari penelitian ini apakah ada hubungan antara gaya mengajar dengan minat belajar siswa kelas 5 di MI Miftahul Huda Kecamatan Moretelang. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.